Jadi lihat nih, di 22 orang. Salam sehat, salam jumpa dengan saya Mila Mumpuni. Kali ini saya di Yogyakarta, tapi saya ingin mengajak kawan-kawan berpetualang sampai ke Amamapari, di mana itu ada di ujung timur Indonesia. Mengapa kita harus ke sana? Karena saya ingin mengajak kawan-kawan semakin menggugah rasa bagaimana bela negara tanpa perlu angkat senjata. Siap berpetualang dengan saya? Klinik Ekspor Pace menjadi bentuk kepedulian Bea Cukai Amamapare kepada masyarakat sekitar sebagai pemicu awal kisah luar biasa ini. Pace sendiri singkatan dari profesional, akuntabel, customer oriented, dan efektif efisien. Kinerja boleh sudah usai, tetapi rasa peduli inilah yang menggerakkan hati untuk mendobrak potensi unggulan lokal dari sisi perikanan yang siap ekspor. Mendukung ekspor PT Freeport adalah tugas utama, tetapi mendukung ekspor non-tambang ini menjadi kepedulian dan tantangan tersendiri buat Bea Cukai Amamapare. Tentunya terwujudnya kepedulian perlu sinergi antar unit. Peran pemimpin dan semua anggota SDM di Bea Cukai Amamapare menjadi hal utama. Apalagi sinergi antar unit menjadi sebuah tantangan tersendiri. Ketika harus bersinergi inilah yang menjadi sebuah cerita tersendiri bagi Bea Cukai Amamapare. Mari kita dengarkan langsung dari Bapak Imade Aryana. Klinik Ekspor Pace yang kami bangun terdiri dari berbagai instansi. Ini akan menjadi ruangan bagi UMKM khususnya di Kabupaten Mimika untuk naik kelas yang dulunya berbisnis di domestik menjadi berbisnis di internasional. Para pelaku usaha saya harapkan supaya kita lebih semangat. Saatnya kita memperkuat perekonomian nasional dengan kekuatan ekonomi usaha kecil dan menengah. Ayo, karena krisis di tahun 98 sudah dibuktikan bahwa UMKM memperbaiki perekonomian kita. Sekarang saatnya UMKM mengambil peran di dalam pembangunan ekonomi nasional. Ayo kita perbaiki kualitas produk kita, ayo kita masuk pasar global dan juga kuasai pasar domestik sehingga kita bisa membela negara dengan mengembangkan perekonomian kita. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan Pak Made. Bagaimana dengan para pengusaha? Yuk mari kita dengarkan testimoninya. Sangat membantu Pak, Bea Cukai Amamapare. Apalagi sekarang, standby 24 jam, kapanpun kita butuh, Bea Cukai membantu. Kunci utama sebuah kepekaan adalah kepedulian yang nyata. Mungkin sehari-hari kita diributkan atau kita disibukkan dengan harus menggugurkan ego kita masing-masing. Namun bela negara lebih daripada itu. Bela negara menuntut kita semakin peduli dengan masyarakat sekitar kita. Bea Cukai Amamapare sudah membuktikan tidak saja sekedar menyelesaikan itu, tapi sudah membuat sebuah terobosan. Ekspor non-tambang memang mungkin tidak berdampak langsung pada bea cukai setempat, tapi pastinya berdampak langsung kepada masyarakat. Perekonomian mereka meningkat. Klinik Ekspor Pace memang dibentuk karena pemenuhan tusi, tetapi wujud kepedulian, kepekaan melebihi dari tusi organisasi. Peka dan peduli Bea Cukai Amamapare merupakan wujud nyata bela negara pada masyarakat. Semoga petualangan kita semakin menguatkan kita di setiap manapun kita berada, bahwa setiap saat dimanapun kita berada, kita memiliki kesempatan untuk memberikan apapun kepada masyarakat di sekitar kita. Jangan berhenti mencintai negeri ini. Kita lanjutkan petualangan kita.
yaitu menggenjot ekspor di Kabupaten Mimika. Nah, di tahun 2019 yang lalu, Bea Cukai Amapari melakukan berbagai langkah dalam mengimplementasikan instruksi pimpinan. Di antaranya adalah melakukan terus koordinasi, baik vertikal maupun ke daerah, koordinasi dengan BKIPM, ke karantina pertanian, Badan POM, kemudian instansi tertentu di pemerintahan, baik itu Dinas Perdagangan, Perikanan, maupun di koperasi dan UKM, kita lakukan. Kemudian kita lakukan juga asistensi kepada para pengusaha di Kabupaten Mimika khususnya. Nah, adapun inovasi yang telah kita buat adalah klinik ekspor yang bertujuan sebagai tempat asistensi, edukasi, dan memberikan pemahaman kepada para pengusaha tentang kemudahan ekspor. Sehingga hasil dari perjuangan kami, Bea Cukai Amapari melalui klinik ekspor PACE, ini adalah dilaksanakannya ekspor perdana di tahun 2019 kemarin, yaitu adanya produk non-tambang yang diekspor ke Malaysia maupun ke Singapura oleh UD Harapan Nurdiana Jaya dan UD Putri Desi. Di tahun 2020 ini, tantangan yang demikian berat, kita harus satukan, sinergikan, koordinasikan yang lebih baik antara seluruh instansi vertikal maupun daerah, sehingga diperlukan inovasi-inovasi kreatif dari instansi, khususnya kami dalam memberikan upaya-upaya asistensi, pembinaan, edukasi yang berkelanjutan kepada pengusaha-pengusaha untuk menggairahkan semangat dan akselerasi ekspor di Kabupaten Mimika. Nah, kami yakin dengan usaha-usaha yang konsisten dan niat ikhlas kita dari para pimpinan, instansi, dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, akselerasi ekspor produk non-tambang ini kita akan bisa sustainable-kan di tahun 2020 dan selanjutnya. Sekian sambutan dari kami atas perhatian dari para peserta webinar ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om. Terima kasih atas sambutannya Bapak Kepala Kantor, Bapak Imadi Aryana. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khusus Papua kepada Bapak Ahmad Taufik. Waktu dan tempat dipersilakan. Suara saya bisa didengar, Pak Yusri? Ya, jelas Bapak. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, yang terkhusus Bupati Mimika, Pak Eltinus Omaleng SMH, dan Pak Suwardi, Kepala BKPM Jayapura, tuan rumah Pak Imadi Aryana, dan Pak Vita Budi Sulistyo dari Kasubdit di Direktorat Teknis Kantor Pusat Bea Cukai. Hari ini kita sama-sama melakukan kegiatan webinar untuk suatu hal yang luar biasa, yaitu ingin mengenjot ekspor di masa pandemi ini. Ini menarik Bapak-Ibu sekalian, karena di masa pandemi ini kita tetap bersemangat untuk melakukan kegiatan ekspor. Satu, karena ini adalah peluang. Kondisi pandemi ini memang musibah, tetapi kita juga harus bisa membaca bahwa di setiap musibah itu masih ada peluang. Dan saya satu peluang itu adalah peluang ekspor. Ketika negara-negara di banyak negara kemudian kegiatan-kegiatannya, tetapi kita harus bisa membaca peluang ini sebagai sebuah momen yang bagus. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat kondisi sekarang, saya bisa melihat kegiatan perikanan kita
khususnya produksi non tambang kita di sektor perikanan ini di Papua sangat melimpah, sehingga perlu kemudian dieksplor lebih lanjut supaya pertama bisa dikenalkan kepada negara lain dan kemudian masuk di saat peluang ini ada. Bapak Ibu sekalian, kalau produk-produk yang non konsumtif, non makanan itu bisa jadi berhenti. Tapi produk makanan itu tidak akan berhenti. Dan kita punya produk-produk makanan, produk-produk perikanan, dan ini harus menjadi bagian utama untuk kita perkenalkan. Bapak Ibu sekalian, setiap orang itu akan membutuhkan makanan dan setiap orang akan membutuhkan juga lauk pauknya, yaitu ikan. Oleh karena itu, ini peluang buat kita semuanya untuk bisa mengekspor produk-produk non tambang khususnya perikanan di Papua kita ini. Bapak sekalian, kami di Kanwil di JBC khusus Papua itu telah mengikukan, mewajibkan setiap kepala kantor untuk mendorong daerah, khususnya mendorong ekspor perdana. Kenapa ekspor perdana? Bukan berarti yang sudah jalan, tidak. Tetapi ekspor perdana itu adalah untuk menggugah para pengusaha yang ada di Papua supaya mereka tidak hanya bermain domestik, tetapi mereka juga bisa maju sampai ke luar negeri. Nah, seringkali produk-produk banyak ekspor melalui Jakarta, melalui Semarang, melalui Surabaya, melalui Makassar, dan mereka orang-orang di luar negeri tahunya itu bukan adalah produk-produk dari Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Mereka tidak tahu bahwa produknya itu dari Papua. Nah, mari kita sekarang ini peluang ini untuk kita genjot supaya kita ekspor dan dikenal produk Papua. Tidak dikenal oleh daerah-daerah lain. Barangnya barang Papua, ya, barangnya barang-barang Papua, tapi yang dikenal adalah daerah-daerah lain. Ini sebagaimana saya sampaikan waktu saya menyampaikan di Manokwari, ini seperti telur mata sapi, ya kan? Ayam punya telur, sapi punya nama. Nah, ini, jadi ayam punya telur, sapi punya nama, ya kan? Kita yang punya produk di Papua ini, tetapi daerah lain yang punya nama. Nah, kemudian devisanya juga tidak dicatat sebagai devisa Papua, tapi dicatat sebagai devisa dari pelabuhan yang memberangkatkan. Nah, ini di era pandemi ini ketika kemudian pergerakan ekspor agak menurun, maka ini peluang buat kita untuk mendorong ekspor kita menjadi semakin kuat. Nah, yang ketiga, ini perlu ada kerjasama. Kita tidak mungkin bisa melakukan kegiatan ekspor ini, mengenjot ekspor ini kalau tidak ada kerjasama semua pihak, baik pemerintah daerah, dari Mimika, kemudian para pengusaha dan aparat yang berikan pelayanannya, bea cukai, imigrasi, karantina, ya, kemudian pihak-pihak lain yang terkait dalam kegiatan ekspor, dinas-dinas yang terkait. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mewajibkan dan saya bersyukur, alhamdulillah di Mimika, kepala kantor Mimika Belimade ini telah merealisasikan ekspor perdananya setiap tahun. Di Sorong juga terjadi, ya, di Manokwari juga terjadi, di Merauke juga terlaksana, dan mayoritas non tambang yang dilakukan oleh kantor-kantor di Papua ini adalah ikan, khususnya kepiting. Dan kepiting ini memang khas dari Papua, ini luar biasa, sangat dikenal di luar, tetapi sekali lagi kebanyakan dikenal kepiting Papua yang mengekspornya bukan dari Papua. Nah, sekali lagi, mari kita sama-sama mencintai Papua, kemudian mendorong warga Papua, pengusaha-pengusaha Papua untuk bisa kemudian ekspor sebesar-besarnya. Dengan demikian, maka kemudian nelayan-nelayan akan semangat untuk mencari ikan, sehingga mereka bisa meningkat ekonominya, juga semakin meningkat. Saya kira itu yang bisa sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan pagi hari ini diberkahi sehingga mendorong semua pengusaha dan aparat yang memberikan pelayanan kegiatan ekspor, demi juga pemerintah daerah untuk sama-sama semangat mendorong
Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas sambutannya Bapak Ahmad Taufik, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Papua. Baik, kegiatan selanjutnya yaitu sambutan dari Bupati Mimika, Bapak Eltinus Omaleng SEMH, ataupun yang mewakili. Kepada Bapak Bupati Mimika ataupun yang mewakili, waktu dan tempat kami persilakan. Amore, Nimo ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Bupati Kabupaten Mimika, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf beliau bahwa pada pagi hari ini beliau tiba-tiba ada tugas lain yang harus dilaksanakan, lalu beliau memerintahkan kepada saya selaku staf ahli Bupati bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Saya kebetulan izinkan saya menyampaikan nama saya Andi Ramli Terlu. Saya Andi Ramli Terlu diperintahkan beliau untuk mewakili kegiatan ini. Terima kasih. Saya langsung bacakan saja sambutan Bapak Bupati Kabupaten Mimika. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai Khusus Papua. Yang saya hormati Kepala Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai Amamat Pade. Yang saya hormati para narasumber dan seluruh peserta rapat webinar genjot ekspor di masa pandemi ini. Para hadirin yang saya hormati, selain investasi, ekspor merupakan hal yang paling ditekankan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dua hal inilah yang merupakan kunci penting untuk kemajuan ekonomi Indonesia, yakni investasi dan ekspor. Kalau kita mau tumbuh, maka investasi harus banyak dibangun di Indonesia dan ekspor juga harus lebih banyak kita lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, Papua adalah wilayah timur Indonesia yang memiliki pulau-pulau menawan. Di dalam buminya terkandung banyak sumber daya alam yang bernilai tinggi. Papua memiliki potensi yang sangat bagus dalam membantu kesejahteraan orang-orang Papua itu sendiri. Potensi itu meliputi beberapa sektor seperti kehutanan, pertambangan, perkebunan, kelautan, dan industri. Hasil produk ini bisa diekspor ke luar negeri, di mana ada beberapa nilai positif seperti orang luar akan tahu bahwa Indonesia khususnya Papua mampu menghasilkan produk bagus, produk yang bagus, dan tentunya ini akan membantu perekonomian daerah setempat yang meningkatkan devisa negara. Bapak Ibu yang saya hormati, selain produk pertambangan yang merupakan produk emas dan tembaga terbesar di Indonesia, Papua juga memiliki potensi di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta hasil laut lainnya. Ekspor merupakan salah satu komponen yang menjadi perhatian dalam ekonomi suatu negara. Semakin besar ekonomi suatu negara, semakin besar pula dampak positifnya. Mohon maaf, dalam kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa dalam pertemuan ini saya didampingi oleh Kepala Dinas PTSP Kabupaten Mimika yang saat ini
Saya duduk sama-sama. Sekian sambutan saya dengan seminar ini. Saya harap dapat tercetus dalam langkah-langkah konkret dalam upaya perbaikan sektor ekonomi ekspor produk Mimika. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yang Maha Esa telah memberi petunjuk dan memberkati setiap perjalanan kita. Amin. Insya Allah. Tertanda Bupati Mimika Eltinus Omalem SCMA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Bupati Mimika ataupun yang mewakili. Semoga dengan sinergitas antar Bea Cukai Amapare dan pemerintah daerah Kabupaten Mimika dapat mendukung dan mengakselerasi ekspor langsung produk non-tambang di Kabupaten Mimika. Baik, terima kasih. Saya mau ganti nama itu. Acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita, yakni Bapak Imade Aryana, selaku Kepala Kantor Bea Cukai Amapare, dan ko-moderator kita, Bapak Wahyu Mulyono, selaku Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Amapare. Kepada Bapak Imade Aryana, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Yusril. Terima kasih Bapak Bupati atas sambutannya. Kami akan bersinergi, berkoordinasi khususnya di Kabupaten Mimika antar instansi untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita bersama. Baik, Bapak Ibu, semua peserta webinar, pada kesempatan ini sudah hadir di Zoom, di ruang Zoom ada sekitar 100 orang, 100 lebih malah. Sudah hadir, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Bapak Ibu semua, dan kita juga ada live YouTube, mungkin yang tidak bisa bergabung di YouTube, di Zoom bisa bergabung via YouTube. Bapak Ibu semua yang saya banggakan, pada kesempatan ini akan kami hadirkan narasumber. Satu, yang pertama adalah Kepala BKIPM Jayapura, Bapak Suwardi. Mungkin untuk menyingkat waktu, kesempatan ini saya berikan kepada Pak Suwardi untuk memberikan materinya, sehingga kita nanti bisa paham apa ketentuan-ketentuan tentang kekarantinaan, utamanya kekarantinaan ikan yang ada di Provinsi Papua. Kepada Bapak Suwardi, kami persilakan. Terima kasih Pak Made atas kesempatannya. Ini Kepala Bea Cukai merangkap moderator ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya, Pak? Silakan, Pak. Kedengaran betul, ya? Pak, udah kedengaran, Pak. Silakan, Pak Suwardi. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Mimika, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Bidang Perekonomian, Bapak Ramli. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendara Bea Cukai Wilayah Papua, Pak Ahmad Rofik. Selamat ketemu lagi Pak di webinar. Walaupun kita satu daratan tapi tidak bisa tatap muka langsung. Yang saya hormati Bapak Kasubdit Ekspor dari Pusat DJPB, Pak Made, Kepala Bea Cukai Amapare di Mimika, para peserta webinar, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, izin saya menyampaikan materi terkait dengan dukungan kami terhadap kegiatan ekspor
khususnya di bidang karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Izin saya screen dulu. Ini sudah. Udah nampak Pak kegiatan di layar? Bahan presentasi? Di pusat? Belum, di... Pak. Belum. Belum ya? Belum. Share screen. Sudah. Panggilan. Panel. Coba kau enggak kelihatan. Panel sudah selesai. Udah? Belum, Pak? Belum, Pak. Sabar. Udah merah ini apa gambarnya video dan lihat. Nah, udah. Oh, saya lihat Udah, ini. Pak. Ini. Ya, udah Ya, masuk, Pak. sudah, Pak. Sudah tampil, Pak. Sudah tampil. Sudah tampil ya. Oke. Terima kasih. Ini yang terima kasih kepada Pak Mahdi sudah mengundang kami. Mohon maaf, kami tidak bisa bergabung langsung di Mimika karena ini lagi lockdown, terus pesawat juga susah, jadi lewat webinar aja. Ini terkait dengan dukungan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap kegiatan ekspor yang ada di Jayapura. Nah, khususnya di wilayah Mimika. Ini kelihatan di layar. Ini dalam unit pengolahan ikan. Ini kegiatan produk perikanan yang ada di Indonesia. Ini tidak menutup kemungkinan produk perikanan ini dari wilayah Jayapura atau dari Mimika. Ini bendera di sebelah kanan ini negara-negara penerima produk perikanan yang ada di dunia. Alhamdulillah sekarang ada 157 negara di antara 190 negara yang ada di dunia yang menerima produk perikanan kita. Ini struktur organisasi yang ada di otoritas kompeten di Kementerian Kelautan Perikanan. Ini kami khususnya di BKIPM, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, ini terkait dengan otoritas kompeten kami terkait dengan keamanan hasil perikanan, produk perikanan yang kita ekspor atau kita lalu lintaskan antar area, dan terkait juga dengan sertifikat kesehatan ikan yang dikirim antar domestik dan ekspor. Terus terkait dengan hasil uji laboratorium yang ada di kami. Nah, kebetulan ada beberapa eselon 1 di Direktur Jenderal Budidaya terkait dengan National Residue Control Point terkait dengan pemberian obat dan pakan di pembudidaya, Growth Aquaculture Practices, dan sertifikat cara budidaya yang baik. Terus di Dirjen Perikanan Tangkap terkait dengan manajemen yang ada di pelabuhan dan sertifikasi kapal. Ini semua bergabung dalam lembaga inspeksi dan sertifikasi. Ini otoritas kompeten yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa ini produk perikanan yang dari Indonesia ke luar negeri. Nah, kebetulan dari Kabupaten Mimika ini tujuan ekspornya yang langsung itu baru 2, Singapura sama Malaysia. Cuma sayang karena ini kita prihatin dengan adanya kasus pandemi ini sehingga ekspor berhenti sementara. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu sehingga kegiatan ekspor bisa lancar kembali. Karena saya dengar dari eksportir bahwa ini yang jadi kendala pesawat penghubung yang produk setelah sampai di Denpasar atau dari Jakarta yang ke luar negeri yang agak susah. Nah, ini bahwa sudah 157 negara yang menerima produk perikanan kita, di antara
dari 196 negara yang ada di dunia. Nah, ini pasar potensi produk perikanan yaitu Amerika Serikat, Amerika Latin, Uni Eropa, Timur Tengah, Cina, Jepang, dan Australia. Ini sistem perdagangan yang ada di negara kita, di dunia, yaitu B2B atau business to business, di mana di sini sistem tidak melalui pemerintah atau otoritas kompeten. Sistem hanya berlaku antara buyer dan produsen. Inspeksi terhadap produsen dilakukan langsung oleh pihak buyer dan tanpa melalui otoritas kompeten. Ini negara yang menerapkan ini adalah Jepang, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Terus sistem yang kedua G2B, government to business. Ini sistem di sini yaitu produsen mendaftar ke otoritas kompeten negara importir sepanjang ada rekomendasi dari buyer. Yang kedua, inspeksi terhadap produsen dilakukan oleh otoritas kompeten negara importir. Ini setiap tahun kita Indonesia diinspeksi oleh FDA. Nah, setiap melakukan inspeksi ke Indonesia, dia yang harus menentukan unit pengolahan ikan yang mana yang akan diinspeksi. Jadi kita tinggal menyesuaikan karena dia ngambil sampel setiap tahun pasti berbeda-beda. Pengalaman waktu di Lampung saya sebelum di Jayapura, saya sempat diinspeksi dari Amerika FDA. Itu memang sangat sangat luar biasa sibuknya ketika mereka akan datang ke Indonesia karena mereka akan melihat sistem yang ada di unit pengolahan ikan itu sendiri, dari mana bahannya, sumber bahan bakunya, kita harus tertelusur. Semua dokumen pendukung harus ada tercatat di unit pengolahan. Tidak mewajibkan produk yang diekspor dilengkapi dengan HACCP, tetapi wajib HACCP. Ini HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Nah, ini Amerika Serikat. Terus sistem yang ketiga terkait dengan G2G, government to government. Sistem ini negara eksportir dan impor telah memiliki kerjasama. Jadi ini ada beberapa negara yang sudah kerjasama dengan Indonesia, sudah MOU. Terus sistem inspeksi sertifikasi HACCP atau Health Certificate, pendaftaran unit pengolahan ikan ke negara importir melalui pemerintah. Tentu dalam hal ini otoritas kompeten. Nah, ini berarti unit pengolahan ikan harus mendaftar bermohon ke BKIPM. Dalam hal ini nanti BKIPM yang ada di pusat akan mendaftar ke negara-negara mitra yang akan dituju oleh unit pengolahan ikan tersebut. Yang ketiga, hanya unit pengolahan ikan yang telah memiliki sertifikat HACCP dan terdaftar di negara importir yang dapat melakukan ekspor. Nah, ini mudah-mudahan di Mimika ini ada dalam waktu dekat, insya Allah mudah-mudahan cepat terrealisasi. Ada salah satu perusahaan yang akan membuka perusahaan ekspor terkait dengan produk perikanan. Nah, yang sudah biasa ekspor sekarang Ibu Hartati Putri Desi sama UD Harapan Nurdiana Jaya ini terkait dengan ekspor ikan hidup kepiting. Beliau menerapkan IKI dan CKIB. Nah, kalau untuk produk perikanan harus menerapkan yang namanya HACCP. Yang keempat, produk disertai Health Certificate. Ini formatnya juga ditetapkan oleh negara importir melalui otoritas kompeten negara eksportir. Jadi memang harus kerjasama bagaimana format yang kita terapkan. Terus inspeksi otoritas kompeten negara importir ke otoritas kompeten negara eksportir. Jadi mereka juga melakukan sampling. Ini juga setiap tahun juga dari Uni Eropa datang ke Indonesia untuk melakukan melihat konsistensi penerapan terkait dengan HACCP yang diterapkan di unit pengolahan.
Ini negara yang menerapkan ini yang sudah kerjasama dengan Indonesia adalah Uni Eropa. Ini di Uni Eropa ada 27 negara. Terus Korea, Cina, Vietnam, Kanada, dan Norwegia. Ini jumlah UP yang ada di Indonesia yang diterima di luar negeri. Di Uni Eropanya ada 173 UP yang sudah terdaftar yang mengirim ke Uni Eropa. Norwegia sama juga 173 UP. Cina yang paling banyak. Makanya dibilang potensi yang paling negara yang paling potensi untuk menerima produk perikanan Indonesia adalah Cina. Ini 629 UP yang sudah terdaftar di sana, sudah terregistrasi. Korea Selatan 470 UP. Kanada 216 UP, Rusia 15 UP, dan Vietnam, ini tetangga kita, sudah 406 UP. Nah, ini saya rasa kita lewati terkait dengan sistem monitoring yang ada di unit pengolahan. Ini dasar hukum sistem sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang ada di BKIPM. Yang pertama terkait dengan Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang 45 tahun 2009, khususnya di pasal 24 dan 22 sampai 24. Terus Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2015 tentang sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 tahun 2010, Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 052A tahun 2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses produksi, pengolahan, dan distribusi. Peraturan Kepala Badan Nomor 3 tahun 2011 tentang pedoman teknis penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Tentu juga terkait dengan kesepakatan bersama antara negara mitra tersebut dan standar nasional Indonesia. Ini pentingnya sistem jaminan mutu dan sertifikasi. Yang pertama, sebagai jaminan mutu dan keamanan kepada konsumen negara importir. Karena ini tidak menutup kemungkinan apabila produk perikanan kita masuk ke negara tujuan atau importir, apabila ada masalah produk perikanan tersebut, maka akan di-ban atau dimusnahkan, dikomplain ke kita. Komplainnya ke otoritas kompeten. Nanti otoritas kompeten menindaklanjuti ke unit pengolahan ikan yang pengirim bahan produk perikanan tersebut. Yang kedua, pentingnya terkait dengan persyaratan pemasukan barang ke negara penerima. Yang ketiga, in process inspection di port entry. Nah, ini terkait dengan traceability. Jadi makanya walaupun untuk produk perikanan yang dari wilayah Papua, dari Timika, dari Mimika, walaupun tidak langsung ekspor yang melalui pelabuhan Pemako, tapi kami yakin bahwa ikan-ikan tersebut masuk ke unit pengolahan. Nah, nanti di UP yang ada di Jawa, di Bali yang akan meneruskan ekspornya. Nah, ini yang jadi kendala karena yang ekspor atas nama provinsi atau Jawa Timur, DKI atau Bali, bukan atas nama Papua. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya UP nanti dari yang ada di Timika bisa menggenjot ekspor langsung ke luar negeri nanti. Terus yang terkait yang pentingnya HACCP, yang pertama pemenuhan terhadap persyaratan legal untuk menghasilkan produk yang aman, membangun kepercayaan konsumen. Ini peta komoditi perikanan, tujuan ekspor, pelayanan sertifikasi. Nah, kalau kebetulan di Timika sudah ada 2, Putri Desi sama Harapan Nurdiana,
ini sudah memiliki IKI. Tinggal melangkah satu langkah lagi menuju ke CKIB. Nah, karena persyaratan untuk CKIB harus memiliki IKI, instalasi karantina ikan. Ini IKI ini yang kepanjangannya adalah instalasi karantina ikan, CKIB adalah cara karantina ikan yang baik. Nanti ada di slide berikutnya terkait dengan apa sih fungsi dan manfaat daripada CKIB apabila sudah diterapkan oleh unit usaha pembudidaya. Jadi kalau CKIB ini untuk UUP. Nanti apa kemudahan setelah dalam penerbitan sertifikat untuk ekspor. Nah, untuk ini yang produk perikanan yang mati dalam hal ini yang terkait dengan cara penanganan ikan yang baik, cara budidaya ikan yang baik, dan sertifikat kelayakan pengolahan ini dari BKIPM, dari Dirjen Budidaya, dan dari penguatan daya saing. Ini ada 3 persyaratan yang harus dilengkapi oleh perusahaan yang akan menerapkan HACCP. Sebenarnya izin HACCP itu tidak lama, hanya 10 hari. Tapi dengan catatan bahwa semua dokumen dari CPIB, CBIB, CSKP harus lengkap. Ini persyaratan untuk mendaftar ke negara mitra harus menerapkan HACCP, sudah bersertifikat. Nah, nanti sertifikatnya ini juga ada yang pakai grade, mulai dari grade C sampai grade A. Setelah kita daftar, nanti akan muncul nomor registrasi dari negara tujuan. Nah, nanti kalau sudah terdaftar di sana, sudah bisa kita ekspor. Ini catatan bahwa semua dokumen wajib NIB, peraturan tentang HACCP sesuai dengan Permen 51 yang saya sampaikan tadi di depan. Terus ini karena masa pandemik, maka keluarlah surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 308 bulan lalu terkait dengan proses inspeksi HACCP dapat dilakukan dengan remote assessment. Ini kemudahan yang kita berikan kepada pelaku usaha karena terkait dengan physical distancing. Ini tidak usah, kita lewat saja. Ini Mungkin Pak Suwardi, waktu ya, mungkin saya tambahkan lagi 2 menit lagi, Pak. Oh ya, oke. Ya, oke, saya langsung. Ini cuma alur proses saja, jadi kita lewati saja. Ini juga terkait dengan alur pengurusan izin ekspor ke negara mitra. Saya sudah jelaskan tadi, cuma ini alurnya nanti mudah-mudahan nanti peserta bisa dibagikan, bisa membaca nanti di panitia. Ini juga alur penyediaan jasa pengujian terkait di laboratorium. Alur sertifikasi cara karantina ikan yang baik. Jadi permohonan Ibu ini khususnya ke Ibu Desi sama UD Harapan Jaya, UD Harapan Nurdiana ini. Tinggal saya harap dengan sosialisasi pada hari ini sudah bisa langsung melakukan permohonan untuk mengajukan CKIB. Karena dia semua sudah memenuhi persyaratan. Tinggal mengajukan permohonan ke kami, nanti kami turunkan tim untuk melakukan inspeksi dan surveillance ke tempatnya. Terus nanti kami rekomendasikan, terbitkan rekomendasi ke pusat. Nanti kalau sudah diterbitkan, nanti kita lihat gridnya. Kebetulan semua grid B kalau yang di Timika. Jadi alhamdulillah tidak ada yang grid C, jadi semua grid B. Karena memang persyaratan sudah terpenuhi dan agak bagus, sehingga sebenarnya sudah bisa diterbitkan CKIB. Cuma kalau CKIB grade B sama A itu kepala pusat sama kepala badan yang tanda tangan. Ini alur penanganan kasus, kita lewati saja. Lanjut, ini yang list hama penyakit yang ditetapkan oleh OIE, Organisasi International of Epizootic. Nah, ini ada tulisan yang agak tebal, white spot disease ini, karena kebetulan ekspor kepiting dari Timika, tujuan Singapura sama Malaysia, di mana di sana dipersyaratkan harus dilakukan uji WSSP
Sehingga ini yang jadi kendala karena insya Allah kami sudah berupaya untuk melakukan penambahan ruang lingkup di kami karena selama ini Ibu Putri Desi sama Ibu UD Harapan Nurdiana melakukan uji ke Merauke, subkontrak ke Merauke. Nah, karena batas pesawat terbatas sehingga bisa melakukan ke uji lab yang terakreditasi, bisa ke Makassar yang lancar pesawatnya. Ini kita lewati saja. Ini definisi CKIB saya sudah sampaikan tadi. Ini tujuan penerapan CKIB yaitu mencegah masuk, tersebarnya dan keluarnya hama penyakit ikan karantina atau hama penyakit ikan tertentu dari unit produksi atau instalasi karantina. Memberikan jaminan kesehatan pada ikan-ikan yang dilalu lintaskan, yaitu impor, ekspor, dan antar area. Ini manfaat penerapan CKIB. Ini intinya bahwa kalau sudah menerapkan cara karantina ikan yang baik, manfaat yang didapatkan adalah menghilangkan atau mengurangi risiko masuk dan penyebaran hama dan keluarnya hama penyakit ikan karantina yang berbahaya terhadap sumber daya ikan. Yang kedua, menghasilkan ikan yang sehat. Karena pasti kami pantau terus, monitoring terus. Ini sudah tersistem dan di unit pengolahan pembudidaya tersebut juga harus melakukan ada catatan kapan ikannya masuk, dari mana sumber ikannya, terus apa yang dilakukan pada saat tiba di sana, pengirimannya kemana, semua harus tercatat, termasuk juga sumber daya manusianya. Terus dia bermutu dan berdaya saing. Jadi semua tertelusur. Yang berikutnya memenuhi persyaratan negara tujuan. Karena memang ini ada banyak negara yang mempersyaratkan. Izin Pak Suwardi, mungkin waktu udah habis. Oh gitu ya, oke. Terima kasih. Izin Pak, satu menit lagi. Yang poinnya terakhir Pak, barangkali ya, ini, mau disampaikan. Ya ini yang terkait dengan paling penting ini Pak, mempercepat layanan dan mengurangi biaya. Layanan kalau tidak menerapkan CKIB bisa sampai 5 hari. Karena kita harus uji lab dulu sampai muncul hasil ujinya, apabila negatif baru kita terbitkan sertifikat. Nah, sementara kalau sudah menerapkan CKIB dalam waktu 3 jam sudah bisa terbit sertifikat. Jadi memotong waktu sangat panjang dan terutama biaya. Ini biaya yang paling penting karena setiap pengusaha itu pasti mau untung. Nah, ini biaya yang sangat banyak yang kita bisa hemat kalau sudah menerapkan CKIB. Nah, tidak usah. Oke. Barangkali itu Pak yang nanti yang materi itu bisa dibaca saja. Terima kasih Pak Made. Ya. Terima kasih Pak Suwardi. Ya Pak. Sudah memberikan materinya terkait dengan persyaratan perizinan kekarantinaan. Yang saya ambil poinnya karena terbatas pada produk unggulan kita di Papua, khususnya di Kabupaten Mimika ini, terkait dengan ikan dan ada kepiting juga. Tadi mohon, karena di sini yang hadir juga para usaha, pelaku UMKM yang calon mungkin sebagai eksportir nanti, ada yang berusaha untuk ekspor kepiting lagi. Ada beberapa saya lihat di sini. Dan di Zoom meeting kita kali ini hadir semuanya dari komponen, baik itu dari unsur instansi transportasi, dari Garuda, dari pelabuhan, kebetulan juga Kepala KSOP juga hadir, dan semua dari pengangkut Pelni ikut juga. Kami akan juga terus berkomunikasi baik dari BKIPM sendiri dan kita untuk mensupport teman-teman pelaku usaha di asistensi sehingga bisa ekspor melalui laut juga Pak. Ini kita kan tadi fokus ke 2 pengusaha saja yang sudah berhasil, sudah kita bina. Dia dan sudah sustainable memang karena akibat pandemik ini ada kendala masalah transportasi, padahal permintaan masih tetap ada. Ini kita harus tetap cari celah bagaimana caranya, baik dari teman-teman pengangkut, dari Garuda, dari Batik, maupun dari Sriwijaya, bagaimana caranya
mengkonektingkan apa pengangkutan dari barang-barang yang dibutuhkan untuk diekspor ini. Juga hadir dari teman-teman dari KKP, dari SKP, juga ada dari logistik KKP. Mungkin nanti kita terus akan berkoordinasi, Pak. Nanti juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penyampaian dari Pak Suwardi, utamanya memang masalah perizinan ini teman-teman dari pelaku usaha banyak yang tidak paham. Apalagi tadi ASAB ada grade-nya juga, grade dari A sampai C. Kita sih harapnya mereka dapat grade-nya yang paling bagus, sehingga mereka kemanapun bisa ekspor, sesuai dengan permintaan daripada pihak yang membeli atau negara yang dituju. Baik, untuk menyingkat waktu, nanti untuk pertanyaan para rekan-rekan pengusaha bisa langsung juga disampaikan dalam grup chatnya, atau nanti juga bisa disampaikan secara langsung. Namun untuk menyingkat waktu juga karena memang kita terkendala untuk jeda sholat Jumat, selanjutnya akan saya serahkan ke materi kedua ke Bapak Pita Budi. Beliau adalah Kasubdid Ekspor Kantor Pusat DJBC. Barangkali beliau bisa memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan apa prosedur ekspor yang terkini. Mungkin untuk menyingkat waktu, kepada Bapak Pita, barangkali sudah gabung ya. Silakan saya beri kesempatan ini kepada Bapak Pita Budi dari Kasubdid Ekspor Kantor Pusat DJBC Direktorat Teknis Kepabeanan. Silakan Bapak Budi, Pak Pita Budi. Terima kasih Pak Made Ariana selaku moderator. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Jaya. Yang terhormat Bapak Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. Yang terhormat Bapak Kakanwil, Direktorat Jenderal Badan Cukai Khusus Papua, Bapak Ahmad Raufik. Bapak Kepala BKIPM, Bapak Suwardi. Kepala KPBJ Amapare, Bapak Imade Ariana. Bapak Ibu dari Pemprov Papua, ataupun juga dari Pemkab, Pemkot, kemudian dari eksportir, asosiasi di daerah, pelaku IKM, UKM, pengusaha logistik, kemudian Bapak Ibu dari Kanwil, Bea Cukai Papua, kemudian KPPBJ Amapare, dan KPBJ di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang kebetulan pagi ini ikut bergabung. Izinkan kami menyampaikan paparan singkat, mudah-mudahan singkat sehingga banyak waktu kita bisa digunakan untuk diskusi. Izin Pak Made, apakah slide-nya dari kami atau dari tim? Baik Pak, ini kami sedang siapkan Pak. Oh iya ya. Terima kasih Pak Made, ini inisiatif yang luar biasa. Kehormatan bagi kami dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Teknis ini, kami bisa bergabung. Kami di sini tujuannya tidak memberikan pencerahan, justru kami mencari pencerahan dari timur nih, Pak Made. Izin. Ya Pak, siap. Ada inisiatif yang luar biasa dari teman-teman dari Bea Cukai Amapare, inisiatif dengan klinik ekspornya, bagaimana berkomunikasi, bersinergi dengan pemerintah daerah, dengan kementerian dan dinas-dinas terkait di daerah, sehingga mendorong ekspor, beberapa ekspor perdana yang sempat kami juga monitor. Kalau nggak salah tahun lalu juga ekspor ini Pak, ini ya, ekspor kepiting bakau ya? Betul Pak, betul, kepiting ya. Bakau Pak. Luar biasa. Ya. Kami lanjutkan Bapak Ibu. Kami sampaikan kebijakan dalam rangka peningkatan ekspor. Next. Next.
neraca perdagangan Januari sampai Mei 2020 kita mengalami surplus 4,23 miliar USD, sedangkan di tahun 2019 defisit 3,2 miliar USD. Ini adalah gambaran nilai total ekspor dan non-migas dari Januari, April 2019 sampai 2020. Bagaimana sumbangan dari sektor bahan bakar mineral adalah sekitar 6,91 miliar US dollar, sementara dari lemak minyak hewan nabati sekitar 6,25 miliar US dollar. Perlu kami sampaikan bahwa bisa next ya, tim dari Amapare, bahwa nilai devisa periode Januari sampai Juli 2020 ada posisi secara total adalah mencapai 1,4 miliar US dollar nilai devisanya. Ini adalah suatu ini yang luar biasa. Ini khusus untuk ekspor wilayah Papua. Dan ada 5 besar komoditi. Yang pertama adalah bahan bakar mineral, minyak mineral, produk sulingan, dan zat mengandung bitumen. Yang kedua adalah biji logam, terak dan abu. Ketiga adalah kayu dan barang dari kayu, kayu lapis, panel vinil. Komoditi keempat adalah bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk sulingan. Yang kelima adalah lemak, minyak nabati, dan hewani, serta produk disasosiasinya, minyak kelapa sawit dan fraksinya. Lanjut dari host. Ya. Untuk perkembangan nilai ekspor wilayah Papua, eksportasi terbesar ini sudah kami urut mengacu pada data yang kami miliki dari Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Ada 7 kantor, yaitu Babu, Amapare, Biak, Sorong, Merauke, Manowari, Jayapura. Kebetulan Amapare nilai devisanya kedua terbesar, menyumbang 402 juta US dollar. Selamat buat Pak Made dan tim. Ini tentu kalau tidak ada effort yang luar biasa, tentu hasilnya mungkin tidak akan sebanyak ini. Next. Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ada 4 besaran. Yang pertama adalah revenue collector, industrial assistance, trade facilitator, dan community protector. Pimpinan kami menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dulu memang fokus pada revenue collector, betul. Tetapi kondisi seperti ini, kondisi sekarang di mana semua sektor diharapkan ikut bergerak, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, melalui program pemulihan ekonomi nasional, maka seluruh lini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar melaksanakan dan mendorong kegiatan industrial assistant dan trade facilitator di samping community protector secara berimbang. Ada 5 kegiatan besar, yaitu simplifikasi prosedur, percepatan pelayanan, integrasi prosedur, fasilitasi kepabeanan, dan juga penurunan biaya logistik. Ini diharapkan akan mengarah pada upaya-upaya mendorong peningkatan ekspor khususnya di daerah. Next. Untuk perbaikan neraca perdagangan, kami sampaikan bahwa defisit neraca perdagangan trade balance kondisi sekarang menyebabkan melemahnya neraca transaksi berjalan. Sehingga pemerintah perlu segera membuat kebijakan untuk meningkatkan ekspor dan mendorong investasi serta mengendalikan impor. Untuk peningkatan ekspor dilakukan melalui kebijakan pertama, menentukan sektor komoditas unggulan yang berorientasi ekspor. Ada sektor prioritas, revolusi industri 4.0, industri ada 5 komoditas prioritas, industri makanan minuman,
kedua tekstil dan produk tekstil, ketiga elektronika, 4 otomotif, dan 5 kimia. Untuk sektor di luar dari yang di atas adalah industri perikanan, permesinan umum, dan produk kayu, karet, dan furniture. Langkah kedua adalah simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu, dilakukan dengan cara mengurangi komoditi yang wajib laporan surveyor, mengurangi lartas ekspor lainnya, dan memfasilitasi penerbitan izin atau SKA. Langkah ketiga adalah efisiensi logistik melalui sistem D-Online yang sudah berjalan, relaksasi prosedur ekspor otomotif, dan otomotif center. Kemudian keempat adalah diplomasi pengenaan tarif preferensi atau FTA, dan akses pasar untuk non-traditional market. Strategi yang ditempuh adalah fokus kebijakan jangka pendek, simplifikasi prosedural, yaitu pengurangan LS, dan dokumen lartas lainnya. Kedua adalah efisiensi logistik melalui pengembangan National Logistic Ecosystem yang dikembangkan bersama oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bersama dengan Lembaga Nasional Single Window. Next. Ada 3 langkah untuk perbaikan neraca perdagangan. Yang pertama adalah mendorong ekspor melalui fasilitas fiskal dalam bentuk pemberian fasilitas KIT IKM, kawasan berikat, pusat logistik berikat, dan kawasan ekonomi khusus. Ini dengan kriteria-kriteria dan persyaratan tertentu. Kemudian pemberian fasilitas prosedural. Prosedur ekspor untuk perusahaan fisik dilakukan menggunakan manajemen risiko. Kemudian pelayanan ekspor 247 dan otomasi dalam pelayanan ekspor. Yang kedua, mengendalikan impor, yaitu melalui simplifikasi peraturan dan langkah-langkah untuk meningkatkan investasi berupa pemberian kemudahan perizinan yang banyak akan diarahkan secara online. Next. Ini gambaran dari National Logistic Ecosystem yang sedang dikembangkan di Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan LNSW. Ini adalah kolaborasi dari semua sistem yang dikembangkan oleh semua kementerian lembaga yang sekarang berjalan sendiri-sendiri dengan platformnya masing-masing. Kedepannya nanti akan diintegrasikan, dikolaborasikan, sehingga menjadi satu sistem, satu dashboard yang berfungsi untuk memudahkan dalam perumusan kebijakan di masing-masing kementerian lembaga sesuai kewenangannya. Jadi NLE ini menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang. Berorientasi pada kerjasama antar instansi pemerintah dan swasta melalui pertukaran data, simplifikasi proses penghapusan repetisi dan duplikasi, serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistik terkait dan menghubungkan sistem logistik yang telah ada. Itu paparan dari kami, Bapak Ibu. Memang singkat, tapi kesempatan ini justru kami ingin diskusi untuk perlu kami sampaikan bahwa di Direktorat Teknis Kepabeanan, khususnya di Subdirektorat Ekspor, kami telah melaksanakan dalam rangka masih proses menjalankan roadshow asistensi nasional dalam rangka mendorong ekspor. Ini kami lakukan kepada kantor-kantor Kanwil dan kantor Bea Cukai di seluruh Indonesia. Kami sudah lakukan putaran 1 di Sumatera, kemudian putaran 2 Papua Maluku, putaran ketiga di putaran kedua gelombang berikutnya di Sulawesi, insya Allah minggu depan Kalimantan dan juga di Pulau Jawa dan Bali, Nusa Tenggara. Ini kami lakukan semata-mata adalah niat kami dalam menjalankan mendorong seluruh teman-teman di pelayanan khususnya untuk bisa mendorong kegiatan ekspor di daerahnya. Kami paham bahwa peran Bea Cukai cukup besar untuk memfasilitasi beberapa hal, mengkomunikasikan juga dengan beberapa kementerian, lembaga, ataupun dinas-dinas terkait di daerah. Karena tanpa sinergi, kita tidak akan bisa melakukan banyak hal. Jadi apa yang dilakukan
teman-teman di Kanwil DJBJ khusus Papua, kantor Amapare, bahkan kantor-kantor lain di seluruh Indonesia, itu juga kami sangat mengapresiasi. Kami juga mencatat beberapa komoditi unggulan dari Papua. Di samping kepiting bakau, karaka, kami juga mendapat informasi bahwa komoditas pertanian seperti palm kernel expeller, kemudian minyak kelapa sawit, pala, bunga pala, sagu, buah merah, sarang semut, ini juga menjadi komoditi potensial untuk diekspor. Kemudian ada satu lagi yang juga cukup ini. Kami kebetulan ngopi, Bapak Ibu. Dan kami sampaikan, kami ngopi Amungwe Gold. Ini dari Papua. Terima kasih, Mantap, Pak. Amungwe adalah luar biasa dari produk Mimika, Pak. Luar biasa. Ini kami juga sudah betul, ngopi, Pak. Terima kasih. Kemudian ada hal yang cukup menarik perhatian kami pada waktu kami mencari informasi terkait masalah data ekspor, bahwa Badan Pusat Statistik Provinsi Papua mengungkapkan nilai ekspor daerah Papua pada bulan Maret 2020 mencapai 84,36 juta US$, atau naik 877% dibandingkan bulan sebelumnya. Ini menjadi perhatian kami, karena ada perbedaan data dengan kami, tapi bukan perbedaan itu yang kami maksudkan, tetapi bagaimana kita merespon informasi ini. Kami melihatnya bahwa ternyata ada kemungkinan banyak ekspor dari komoditas-komoditas unggulan dari Papua, khususnya dari Amapare, Mimika, dan sebagainya, itu tidak terekord sebagai dokumen di dalam dokumen ekspor atau PEB dari kantor-kantor yang ada di wilayah Papua. Kami berpikir bahwa data BPS ini bisa jadi adalah barang-barang ekspor yang dikirim di luar dari wilayah Papua, misalkan dari Tanjung Priuk dan Tanjung Perak. Inilah kami dorong sama-sama, bagaimana nanti ke depannya semua komoditi ekspor dari wilayah Papua harapannya bisa dilaksanakan ekspor dari Papua, dalam hal ini dari Amapare dan sekitarnya. Minimal dokumen PEB-nya terekam dilaksanakan di kantor-kantor pemuatan. Saya kira itu dari kami, singkat tapi mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Bersama saya juga hadir dari tim ekspor, ada Pak Dedi dan tim, yang nanti juga akan mungkin akan memberikan masukan ataupun respon atas pertanyaan. Demikian Pak Made Aryana, terima kasih waktu yang diberikan. Wassalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pita Budi atas pencerahan terkait dengan perkembangan ekspor kita, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari teman-teman dari kantor pusat dan kita semua bisa tercapai agar ekspor kita masih menjadi primadona di kancah internasional. Izin Pak Pita Budi terkait dengan ekspor di Papua, khususnya di kantor kami dari Bea Cukai Amapare, kami share screen sedikit. Jadi produk-produk yang kita sudah sampaikan menjadi unggulan di Kabupaten Mimika khususnya, itu sudah sangat luar biasa. Dari produk kehutanan, ada kayu gaharu, ada sarang semut, buah pita, buah merah, kemudian ada produk perkebunan, ada kopi yang tadi Pak sampaikan itu benar Pak, produknya asli dari gunung di pegunungan itu, ya Nemangkawi. Kemudian itu produknya Amungme, jadi sukunya suku Amungme yang membuat Pak, itu makanya namanya kopi Amungme gitu ya Pak ya. Ini kebetulan kami tim
ekspor juga hadir di sini, ada Pak Wilson, ada Pak Rusel yang akan juga memberi asistensi kepada teman-teman peserta webinar yang kebanyakan dari pengusaha, baik itu dari produk perkebunan, ada kopi juga yang hadir di sini, Bu Rini, kemudian ada produk perikanan yang terutama yang paling banyak, Pak. Jadi kalau produk perikanan kita ada yang paling utama unggulan kita adalah kepiting bakau. Nah, ada yang lain adalah ikan gelembung. Nah, ini mungkin Pak yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan datanya sangat begitu besar, sedangkan yang tercatat di kantor kami memang sangat sedikit karena yaitu Pak yang disampaikan oleh Pak Kanwil tadi benar, barang yang berasal dari Kabupaten Mimika itu ekspornya via tempat lain, Pak. Entah itu Surabaya ataupun Jakarta. Namun itu mungkin menjadi catatan dari Pemda adalah hasil ekspor dari pemerintah setempat. Nah, ini yang kita dalam wadah webinar inilah mari kita samakan persepsi kita bahwa kalau ekspor yang sebenarnya adalah diakui adalah sesuai asalnya. Jadi saya harapkan teman-teman para pelaku usaha yang hadir di sini, banyak sekali Pak yang hadir Pak, kebetulan ada juga yang pelaku usaha yang ada di Jakarta, tapi produknya itu berasal dari Mimika. Utamanya adalah produk perikanan. Selain kepiting, ikan, udang, di sini sangat luar biasa Pak produknya. Sumber daya alam yang luar biasa dari yang dimiliki oleh Kabupaten Mimika, yang dipasarkan baik di Asia maupun di China Pak. Sangat luar biasa. Ada juga produk kerajinan yang kami sudah bidik, ada noken, ada patung. Nah, kebetulan juga hadir di sini Pak Andi Lim. Nah, beliau ternyata sudah ekspor, Pak. Nah, ini yang mungkin menjadi catatan saya dan teman-teman mungkin karena wilayahnya ada di daerah Merauke, ada di Asmat. Nah, ternyata mereka sudah melakukan ekspor berapa kali via Surabaya. Nah, saya sudah kebetulan saya mengikuti beliau di media sosial, mereka ekspor direct katanya dari Asmat. Wah, kok bisa gitu loh. Nah, sedangkan setelah saya ajak berdiskusi kepada Pak Andi, ternyata mereka ekspornya via Surabaya, pakai kontainer Pak. Barangnya pun barang besar-besar Pak. Patung yang asli suku Asmat diekspor dengan kondisi yang sudah terpacking bagus, dengan khusus mendatangkan transportasi, baik itu kontainer maupun pengangkutnya, sehingga itu diakui dari tempat lain ekspornya. Padahal asal barang ada di Asmat dia, Pak. Nah, kalau untuk potensi ekspor yang kita sudah sampaikan tadi, yang tercatat di kita, Pak, selain yang utamanya kita kan dari Amawapari memang produk mineral Pak yang menjadi unggulan kita, tonasenya sampai di tahun 2018 paling tinggi Pak, namun trennya menurun Pak. Jadi tren yang bisa saya sampaikan di sini dari sampai 2018 itu tonasenya sampai 1 juta, 1,4. Nah, ini turun terus dari tahun 2018, 2019, dan 2020 turun. Nah, ini suatu ketika mungkin karena mineral ya kita tidak akan bisa dikembangkan lagi kecuali kita buka lagi tempat lain, itu kan habis di suatu saat nanti. Nah, potensi yang sumber daya alam lain lah yang bisa kita kembangkan, dibudidayakan ataupun dikembangkan dengan, padahal yang kenyataan yang terjadi, kepiting itu cuman kita tangkap dari alam aja Pak. Kita tidak pernah memeliharanya. Itu semua yang melihara adalah Tuhan. Ya, kita tinggal nangkap-nangkap, mungkin kita pelihara, terus bagaimana kita caranya mengkemasnya, tentunya dengan mengkontrolnya, sehingga bisa konsisten untuk bisa diekspor, Pak. Nah, seperti itu yang saya sampaikan. Barangkali ini juga materi nanti akan saya sampaikan dalam bisa di-download. Dan ikan udang juga termasuk produk yang unggulan kita di Mimika. Nah, itu dengan langkah-langkah yang kita sampaikan tadi bahwa
tantangannya banyak di kita, baik untuk pembiayaan, transportasi, untuk promosi. Nah, kebetulan juga hadir dari BI, saya harapkan juga nanti dalam diskusi kita berkembang, bisa kita memberikan pencerahan kepada UMKM, sehingga mungkin ada terkait dengan kebutuhan dana, kredit yang bisa mereka butuhkan dengan tentunya mendapatkan keringanan, ataupun fasilitas-fasilitas yang lain, karena memang butuh suatu pembangunan IT, Pak. Mungkin mesin dengan teknologi yang bagus, sehingga produk-produk kita ini bisa kualitasnya menjadi unggulan di kancah perdagangan internasional. Nah, oke, mungkin itu jadi tambahan dari kami, dari Bea Cukai Amapari tentang terkait dengan pelayanan kami. Nah, kita menginjak kepada, mungkin karena waktu juga, kita akan menginjak ke diskusi selanjutnya, Pak, untuk menggali apa menjadi permasalahan-permasalahan kita, baik itu di teman-teman di pelaku usaha, di UMKM, maupun di instansi. Barangkali ada yang perlu dikoordinasikan di sini, kita persilakan. Karena ini semua Kadis juga datang semua di sini hadir, ada Kadis Koperasi, UKM, kemudian ada Kadis Perindak, Kadis Perikanan. Monggo Bapak Ibu semua, kami harapkan kontribusinya sehingga apa yang menjadi concern kita, dan tidak hanya di sini saja, tidak hanya berhenti di webinar ini, kita akan teruskan, dan sesuai keinginan kami di klinik ekspor PACE kita ingin wujudkan ekspor walaupun dalam kondisi yang sangat sulit ini, di kondisi pandemik COVID-19, kita akan berusaha, koordinasinya kita bikinkan inovasi sehingga bisa melaksanakan semua apa yang menjadi tugas-tugas kita masing-masing, dan teman-teman UMKM difasilitasi sehingga ekspor bisa terwujud, dan tentunya akan berakibat untuk perkembangan perekonomian Mimika. Baik, kami akan buka sekarang untuk tanya jawab, dan kita buka dari barangkali ada yang mau raise hand dulu untuk menyampaikan secara langsung, kami persilakan, Pak. Baik, Pak. Saya ditanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya ini dengar atau tidak, rekan-rekan dan komandan-komandan dimanapun berada? Jelas, Pak. Baik, boleh disampaikan dulu, Pak. Dari mana, Pak? Asal kantor mana, Pak, barangkali? Ya, Komandan. Saya dari Bea Cukai Semarang, Komandan. Dengan Pak Aser. Silakan, Pak Aser, sampaikan. Siap, Komandan. Apa yang mau ditambahkan materi tujuan ekspor, Komandan. Tujuan ekspor, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya akan ditambahkan tentang tujuan ekspor. Ya, biasanya di dalam dokumennya itu, kodenya itu tidak sesuai. Pak, bahwa sertifikat yang kita terbitkan itu, terutama kalau yang ekspor ke Singapura, Malaysia, harus bebas dari WSSP. Karena kami belum terakreditasi dengan itu, karena persyaratannya harus terakreditasi, sehingga selama ini ke Merauke, saya sarankan uji ke Makassar yang lancar pesawatnya. Kami tidak bahwa harus lab ini, yang penting intinya bahwa harus terakreditasi, karena jangan sampai nanti pada saat kami terbitkan sertifikat menyertai dokumen itu sampai di negara tujuan ditolak juga. Nah, ini kan malah merusak citra negara. Nah, saya sangat setuju bahwa kita memberikan kemudahan ke pelaku usaha agar bisa ekspor kembali. Nah, cuma yang informasi yang saya dapat bahwa tidak lakukan ekspor karena terkait dengan pesawat yang connect setelah barang itu tiba di Denpasar atau di Surabaya. Nah, itu juga yang disampaikan oleh Pak Iman tadi, bahwa kalau bisa ekspor itu atas nama Papua. Saya sangat setuju, Pak. Kami di BKIPM
setiap kebetulan ada 47 PT di seluruh Indonesia, setiap hari melaporkan daily report ekspor. Jadi laporan harian ekspor. Nah, saya satu-satunya barangkali UPT yang tidak pernah melaporkan karena tidak produk itu yang dari Mimika, dari Jayapura, dari Sentani itu tujuannya semua ke domestik. Sehingga saya tidak bisa melaporkan itu. Nah, saya dengan adanya penyampaian Pak Iman tadi saya setuju. Cuma dengan catatan bahwa kalau ekspor itu kan tidak setelah dari Timika bisa menerbitkan sertifikat ekspor dengan catatan bahwa ekspor itu produk itu tidak keluar dari pabean, tidak dilakukan penambahan lagi. Atau kalau seumpamanya keluar dari pabean tidak boleh juga, tapi yang penting tidak lakukan penambahan produk atau tidak ada kontaminan di daerah transit itu bisa kita terbitkan sertifikat. Nanti kalau keluar dari pabean nanti dibawa pengawasan teman-teman di karantina yang ada di tempat transit. Nah, memang tadi sampaikan Pak Iman juga bahwa PT Perinus, sebenarnya PT Perinus kemarin pengajuannya sudah terkait dengan izinnya, cuma ada kesalahan salah kamar. Dia harusnya karena dia belum di Timika belum punya izin terkait dengan izin ekspornya, hasapnya, cuma karena beliau langsung menambah ruang lingkup. Padahal sebenarnya aslinya satu-satu dulu. Nah, dia campur sehingga kami sudah sampaikan ke pusat. Sehingga nanti dari PT Perinus sudah menindaklanjuti juga. Ini mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah selesai prosesnya. Baik Pak Suwardi. Jadi saya rasa tadi sudah menyambung dengan apa yang disampaikan Pak Kadis. Intinya kita memang pingin endurance-nya kita terkait dengan perizinan kita tingkatkan. Seperti tadi yang Pak sampaikan, tidak perlu kunjungan, tidak perlu ini. Bisa kita lakukan inovasi seperti itu, sehingga apa yang menjadi sesuai dengan tema kita, Pak. Tema kita genjot ekspor di masa pandemi, gimana caranya dengan membuat inovasi-inovasi terkait pelayanan kita masing-masing. Itu yang kami harapkan. Itu udah menjadi tanggung jawab kita masing-masing untuk bisa memberikan asistensinya kepada para UMKM sehingga mereka bisa, seperti yang tadi Pak sampaikan, Pak Perinus ini udah siap sebenarnya Pak ekspor, mungkin karena azab yang belum bisa jadi ataupun yang lain. Nah, kita akan komunikasikan Pak selanjutnya biar di tahun ini bisa kita wujudkan sesuai dengan tema kita. Amin. Ada buktinya Pak, ada kita produk yang kita ekspor untuk di masa pandemik ini. Barangkali saya tadi ada lihat raise hand dari Bapak Kakanwil, Pak Ahmad Rofik, barangkali mau ada yang disampaikan ataupun pertanyaan pada diskusi ini. Kami persilakan Pak Kakanwil dengan hormat waktu. Ya, terima kasih Pak Made. Saya seperti Kepala Dinas tadi, Kepala Dinas Kabupaten Mimika, saya berpesan saja Pak Suwardi, saya dapat komplain ini Pak Suwardi, mumpung kita sama-sama di sini, kita kan ini demi Papua nih. Saya dapat komplain bahwa eksportir di Timika itu kesulitan kalau ekspor karena urusan masalah izin karantinanya. Dan karena harus pemeriksaannya di Merauke, izinnya di Jayapura, saya tidak ngerti prosesnya itu. Saya bandingkan dengan kantor, ini barusan saya dapat update dari Sorong. Di Sorong itu nggak ada masalah. Gitu. Setiap ekspor, karantina sini langsung bisa diberikan sertifikatnya. Mereka bisa langsung ekspor. Nah, ada komparasi kok berbeda gitu. Ini yang mungkin banyak ditanyakan dan komplainnya sampai masuk ke Kanwil. Nah, mungkin apapun Pak Suwardi, saya sepakat dengan Pak Kepala Dinas, perlu ada percepatan, ya. Perlu ada percepatan dari pihak karantina sehingga kemudian tidak menimbulkan perbedaan antara di Jayapura, antara di Sorong, antara di Timika, ya kan? Sehingga dimanapun ini, apalagi sekarang eranya era online seperti ini, apakah tidak mungkin dilakukan sesuatu pemeriksaan yang lebih cepat? Mungkin sifatnya sampling atau mungkin sifatnya random check, ya, random check sampling yang kemudian bisa lakukan percepatan. Kalau satu persatu diperiksa memang memberatkan. Saya tidak tahu nanti teknisnya di tempat karantina. Saya pikir perlu ada perbandingan kenapa di Sorong bisa, di
di Timika kok bisa jadi lama gitu kan. Orang tidak akan bertanya lagi, oh ini fasilitasnya di sini, tetapi orang yang menanyakan di Sorong kenapa bisa, di Timika kenapa tidak bisa, begitu Pak Suwadi. Ah itu aja sederhananya, itu kan kalau masyarakat saya pikir nggak ingin tahu urusan proses ini teknisnya, tetapi cepatnya, itu mungkin itu. Saya kira saya sepaham dengan Pak Kepala Dinas Mimika. Ya ini mewakili komplain-komplain yang masuk ke saya Pak Suwadi. Terima kasih Pak Suwadi. Ya, sama-sama Pak. Izin Pak ya Pak Made. Halo Pak Made, izin. Ya. Kedengaran ya? Kedengaran Pak. Oh ya, oke. Ya, terima kasih Pak Ropik sarannya. Memang saya sampaikan sedikit Pak bahwa kalau sebenarnya aturannya itu sama semua Pak. Untuk di BKIPM itu sama semua, walaupun dari Aceh dari Sabang sampai Merauke itu sama semua persyaratannya. Cuma untuk kemampuan laboratoriumnya itu yang berbeda-beda Pak. Makanya karena kebetulan di Sorong memang UPT-nya di Sorong, UPT induknya ada di Sorong. Nah kalau di Timika memang masih di bawah wilayah kerja kami. Nah memang karena di sana personil juga kurang, terbatas, sehingga itu yang menjadi kendala di kami. Tapi kalau untuk pengujiannya, sebenarnya pengujian ini tidak mesti harus nanti mau ekspor baru dilakukan uji. Kami sudah menyampaikan ke pelaku usaha bahwa itu sampel itu bisa dikirim kapanpun ke laboratorium yang terakreditasi. Jadi pada saat ada produk ikannya dan ada maskapai ya atau alat transportasinya, itu tinggal kita langsung terbitkan sertifikat Pak. Jadi begitu, itu sebenarnya bukan kendala utama kalau yang terkait dengan itu, karena pengujian itu bisa dilakukan di mana saja dan itu bebas pelaku usahanya mau subkontrakkan kemana. Kita tidak mesti harus ke lab kami, tidak harus mesti ke lab Merauke, Sorong kemana. Yang penting intinya bahwa laboratorium itu terakreditasi. Nah, memang tahun depan insya Allah saya sudah programkan untuk menambah ruang lingkup pengujian yang terkait dengan persyaratan tadi itu Pak, negara-negara penerima yang terutama yang tujuan kepiting tadi itu ke Singapura, WSSP. Saya sudah berencana menambahkan ruang lingkup itu agar nanti kami yang melakukan pengujian tersendiri, tidak subkontrak lain ke UPT lain atau laboratorium lain. Barangkali itu Pak, memang saya berterima kasih atas supportnya. Mudah-mudahan juga nanti dengan adanya penambahan UPT, karena masalahnya penetapan UPT ini dari Wilker menjadi UPT itu domainnya sangat pusat Pak, dan itu sampai ke persetujuan DPR RI. Nah itu jadi persoalan untuk penetapan status kelembagaan. Memang kalau Timika dari segi produk itu layak Pak, fasilitas sudah lengkap sebenarnya, kantor lengkap, SDM-nya juga sudah ada 5 di sana. Cuma yang kalau statusnya itu kan dari atas persetujuan Komisi DPR RI untuk ditetapkan sebagai UPT. Jadi barangkali itu dari saya Pak. Terima kasih, mudah-mudahan. Saya tambahkan Pak Rafiq, boleh saya tambahkan pernyataan beliau. Begini Pak, memang dalam pengiriman produk perikanan harus ada pengujian sampel Pak. Ya, betul. Tidak bisa langsung nanti akan menjadi ekspor, sehingga harus ada pengujian sampel. Kebetulan akreditasi lab-lab yang ada di perikanan Papua ini semuanya pada mati kecuali Merauke. Merauke yang masih punya akreditasi. Nah, kalau melihat dalam pengujian tadi, di mana pengujian harus dikirimkan ke lab untuk diuji, itu tidak terlalu lama Pak sebenarnya. Ya. Tidak terlalu lama untuk diuji, kemudian mendapatkan hasil bahwa dia bebas dari segala virus yang menjadi persyaratan yang ada pada produk yang kita itu sudah langsung kita bisa proses. Kemudian untuk administrasi tadi, baik SKT, CPIB, semuanya mudah Pak, semuanya online. Jadi tidak perlu petugas ke sana, tidak perlu, hanya dia melaporkan dan mengisi online-nya, mengisi aplikasi online-nya, sudah selesai. Itu saja sebenarnya. Cuma terkadang di dalam perusahaan tersebut tidak memiliki tenaga IT untuk mengisi aplikasi online-nya tadi Pak. Nah itu memang perlu dibantu dari Dinas Kelautan Perikanan setempat, agar bisa mendampingi
mengisi aplikasi yang diharapkan bisa langsung menjadi bukti bahwa mereka sudah memenuhi persyaratan tadi. Tidak lama, Pak. Jadi tidak ada ceritanya kita menghambat. Semuanya sudah sistem aplikasi, terutama pada masa pandemi ini. Demikian, Pak. Hanya mengisi aplikasi. Kalau mau bertanya, kami siap memberikan konsultasi. Nanti tetap mereka yang akan mengisi sendiri segala kebutuhan dalam aplikasi tersebut. Terima kasih. Oke. Ini terima kasih nih Pak Iman. Saya dengarnya jadi senang karena sudah pakai aplikasi online. Kalau terkait masalah pengisiannya, ini langsung saya perintahkan nih, Pak Made, Pak Riana, ya kan? Kalau pengisian aplikasi, ya kan, siapkan timnya untuk teman-teman pengusaha Timika yang mau ekspor, yang kesulitan untuk masalah online dan sebagainya. Langsung saya perintahkan Pak Ariana untuk membuat tim dengan klinik ekspornya untuk membantu. Jadi nggak usah nunggu yang lainnya, ini ya. Teman-teman pengusaha langsung ke tempatnya Pak Made. Kalau Pak Made timnya nggak mau ngisikan, lapor ke saya, Bapak Ibu sekalian. Ya kan, saya tindak sekarang. Siap, Pak. Makasih Pak Rafiq. Makasih Pak Rafiq. Iya, Pak Rafiq. Oke, ya kan, biar acara ini ada hasilnya. Dan Bupati ini Pak Kepala Dinas nanti tidak dapat komplain lagi. Karena saya di Sorong aja dapat komplain, ya. Saya nggak mau lagi. Ini Pak Made nanti komunikasi dengan karantina, dengan pengusaha, clearkan. Kalau urusan masalah online ajarin, ya kan, itu anggotanya Pak Made itu jauh-jauh IT. Okay. Baik Pak, baik Pak Rafiq, luar biasa. Ada hal-hal yang positif yang kita bahas di sini. Baik, ada kendala-kendala, memang itulah gunanya kita bersinergi, berkoordinasi. Nanti akan kami tindak lanjuti amanah dari Pak Kakanwil untuk mengasistensi teman-teman dari pelaku usaha biar bisa lancar. Baik itu mungkin sedikit saya mau sampaikan, ada Pak Nasar ini barangkali buat ini teman-teman dari pelaku usaha. Tadi sempat raise hand Pak Nasar, barangkali ada yang mau disampaikan Pak Nasar. Kami persilakan Pak Nasar. Waktunya. Nah, beliau ini adalah pelaku usaha yang baru, Pak. Jadi kami benar-benar dari nol mendidiknya, memberikan asistensinya. Dia cuman sebelumnya belum mengenal namanya ekspor, akhirnya kita asistensi dan kita juga koordinasi dengan instansi terkait sehingga Pak Nasar bisa melakukan ekspornya. Bahkan di bulan Januari dan Februari hat-trick, Pak. Sangat tinggi ekspornya, sampai sekali ekspor bisa 1,2 ton kepiting Karaka. Itu luar biasa. Monggo Pak Nasar, waktu kami persilakan ke Pak Nasar untuk menyampaikan hal-hal yang bisa disampaikan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Mohon izin, Pak. Perkenalkan, nama saya Nasar, Pak, dari UD Harapan Nursiana Jakarta. Ya. Saya selaku ekspor produk hasil perikanan kepiting di Timika, Pak. Awalnya itu saya cuma nelayan, Pak. Waktu dulu masih bujang 2007 itu, Pak. Nah, akhirnya saya kumpul hasil perikanan dari masyarakat lokal. Akhirnya kirim ke Jakarta. Nah, ternyata di Jakarta itu, Pak, masih kirim lagi ke luar negeri. Di situ, coba kalau saya yang kirim langsung ke luar negeri, tapi saya tidak tahu jalurnya. Akhirnya dari teman ke teman, sekarang dia cukai sama karantina semua adakan ini untuk membantu masyarakat, para pengusaha untuk ekspor. Ya, alhamdulillah, Pak. Pertemuan sosialisasi diundang dari Bea Cukai, karantina semua kita hadir. Di situ saya dibantu, Pak. Akhirnya satu waktu itu karena orang karantina dan orang Bea Cukai dari ke rumah, Pak. Pak Nasar, kita ada mau bantu ekspor dari Timika. Yang penting Pak Nasar siapkan tempat sesuai dengan instalasi karantina. Akhirnya dibantulah, Pak. Mulai dari nol, Pak, itu saya. Alhamdulillah, Pak, sekarang waktu itu instalasi sudah oke. Dari karantina semua sudah ini cek semua. Alhamdulillah, Pak. Berbadan usaha juga, Pak. Awalnya dari masih perorangan. Akhirnya ke notaris, bikin UD. Nah, itu, Pak, UD Harapan Nursiana Jaya. Dari situ, dari karantina, perikanan, Bea Cukai, sudah bantu, Pak. Akhirnya sudah bisa ekspor. Ayam bikin ini, Pak, kadang nelayan barang masuk malam, tengah malam saya kadang telepon langsung ke
orang bea cukai untuk bantu surat izinnya Pak, PB-nya. Terus dari karantina, sudah yang penting Pak Nasar jam berapa kita bantu. Alhamdulillah Pak, sekarang sudah berjalan. Mulai akhir tahun kemarin Pak, 2019 sudah berjalan. Ya, terima kasih Pak. Pak Nasar, kalau boleh saya tanya ini, ya Pak. Jadi ini berawal dari baru dari nelayan, kemudian sekarang udah saya kategorikan lah, udah bisa menjadi eksportir yang lumayan. Mungkin kalau kita lihat yang non tambang, Pak Nasar ini paling besar ekspornya di tahun 2020 ini, karena Januari, Februari sangat besar intensitasnya dan kuantitasnya, sehingga menjadi produk unggulan yang ekspornya sustainable di kita. Nah, barangkali kiat-kiatnya seperti apa buat teman-teman yang baru menjadi mau ingin seperti pemula seperti Pak Nasar sebelumnya, biar mereka termotivasi, Pak. Jadi saya melihat di sini para peserta webinar banyak sekali yang baru pemula juga, Pak. Belum ada mungkin bayangan bagaimana ekspor seperti itu. Kiat-kiat yang simpel sekali, Pak, artinya menggugah para UMKM bisa semangat untuk ekspornya. Silakan Pak Nasar. Ya Pak. Ya mudah-mudahan Pak, kedepannya teman-teman lain juga bisa ikut ekspor Pak. Baik. Karena sekarang di Timika sudah ada namanya klinik ekspor. Dan Bea Cukai siap membantu. Dari Bea Cukai, karantina, perikanan, semua. Tinggal kita ajukan saja Pak. Kita ke instansi minta bantu, tetap dibantu. Saya Pak ini mulai dari nol. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Cuma kendala Pak di penerbangan sekarang. Corona. Oke. Luar biasa. Mungkin saya aplaus buat Pak Nasar. Semangatnya saya luar biasa sekali. Terima kasih atas masukan, testimoni barangkali itu ya saya sampaikan. Memang inilah bentuk wujud kita, koordinasi yang sangat intens di klinik ekspor KC kita yang luar biasa. Anggotanya sudah berjumlah sekitar, kalau nggak salah sampai 70 orang di sana, baik dari instansi vertikal, instansi daerah, dan BUMN, dan juga ada hadir dari BI yang mensupport. Barangkali waktu kita FGD di tahun 2019, tim dari BI langsung turun terjun untuk memberikan asistensi, barangkali ada bantuan terkait kredit, bantuan dana, karena memang dari program BI untuk membangkitkan UMKM di wilayahnya. Itu sangat penting, barangkali support dari teman-teman BI, karena saya dengar dari beberapa usaha itu memang terkendala di dana untuk persiapan mereka untuk ekspor, Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Nasar, luar biasa. Saya ingin tetap semangatnya tetap dijaga, Pak. Di masa pandemik ini tidak ada mudah-mudahan tidak ada halangan. Artinya tetap semangat, komunikasi kita bisa kita lakukan secara online, Pak. Ya, nggak perlu Bapak datang, tentunya kita bisa PEB pun tinggal sampaikan ke kami, via online juga sudah, sehingga tentunya kita melaksanakan kegiatan tetap menganut protokol kesehatan yang diharapkan oleh pemerintah. Mungkin itu, barangkali dari co-host saya ada yang mau pertanyaan yang barangkali yang sangat penting yang bisa disampaikan di sini. Saya persilakan ke Pak Agus. Pak Agus, monitor. Siap. Ini karena sudah 11.36, jadi sebenarnya Adan sudah mulai sebentar lagi akan memanggil. Jadi mohon maaf ini untuk Bapak Ibu sekalian yang mau mengajukan pertanyaan langsung, barangkali kita batasin. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan di chat, sebagian sudah kita jawab. Nanti kita akan resume semua pertanyaan, kemudian akan kita sampaikan di akun Instagram kami dan akun Facebook BCA Mapare.
ini di akun Facebook di Bea Cukai Amapare dan akun Instagram di Bea Cukai Ampre. Nanti seluruh termasuk tayangan rekaman dari ini akan kita sampaikan di situ, dan resume-resume pertanyaan yang belum sempat kita jawab akan kita sampaikan di situ beserta jawabannya. Sekali lagi intinya sih begini Bapak Ibu sekalian, bagi yang masih ada pertanyaan silahkan disimpan, atau saya sudah tulis nomor HP di chat Zoom, nomor HP call center Bea Cukai Amapare atau nomor HP direct saya, WA saya, silahkan hubungi 24 jam apabila butuh asistensi atau apapun itu, nanti kita akan bantu. Dan yang paling penting memang menurut saya adalah keterlibatan dari seluruh pihak, artinya ya Pemda, karantina ikan maupun karantina pertanian, dalam hal ini mungkin instansi-instansi lain yang memang harus terlibat lebih, mempunyai effort lebih untuk mendukung kemajuan dari Timika. Sebenarnya permasalahan yang paling pokok itu memang kargo ya, kargo. Jadi mungkin barangkali nanti mumpung ada Bapak dan Ibu dari Pemda maupun Pemda Mimika atau dari provinsi, mungkin bisa didorong bagaimana supaya kargo di Timika ini kembali murah, terus kemudian sarana prasarana di pelabuhan bisa ditingkatkan sehingga teman-teman dari pengguna jasa akan bergairah untuk lakukan ekspor dari sini. Saya kira dari saya cukup sekian, waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Made. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan direct ke saya atau ke call center. Terima kasih. Bisa izin adalah sebentar, Kepala Pak, Seksi. Pak Made. Siap, Pak Sordi. Mumpun Pak Nasar masih di forum ini juga, sama Bu Tati barangkali. Ada ya bergabung Ibu Hartati? Bu Tati kayaknya bergabung Pak. Bergabung ya, masih Pak. Silakan Pak. Saya cuma pesan Pak, karena ini Singkat kan aja Pak. Ya, oke Pak. Ya, ini kan sudah terbit surat sertifikat IKI-nya, instalasi karantina ikan. Oh, ini Ibu Tati. Kami Bu Tati dari 17 Maret, Ibu Pak Nasar April. Nah, harapan saya supaya segera mengajukan untuk penerbitan CKIB, sertifikat cara karantina ikan yang baik. Ini sangat membantu sekali Bu, sama Pak Nasar kalau memang sudah CKIB. Nanti komunikasi sama Pak Junedi ya, atau Pak Denny di Timika. Nanti kami bantu, nanti kami inputkan apa yang menjadi persyaratan. Yang penting permohonan dari Ibu sama Pak Nasar. Tolong juga teman-teman pelaku usaha perikanan yang ada di Timika atau yang bergabung pada kesempatan ini, tadi sudah dikasih kiat-kiat oleh Pak Nasar, supaya mudah-mudahan nanti tambah banyak yang eksportir dari wilayah Papua. Barangkali itu Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik Pak Nasar, terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih sama Bu Hartati yang selalu semangat juga dan memberi semangat. Sudah waktu kita pertemuan di launching klinik ekspor kita, beliau juga ngasih semangatnya kepada teman-teman. Ini artinya kalau sudah kita sharing, berbagi tentang apa kiat-kiat kita menjadi eksportir, tentunya akan membawa berkah buat kita semua. Terima kasih sekali lagi Bu Hartati dan yang lain-lainnya. Saya ingin sekali ada Bu Hartati ataupun Pak Nasar yang lainnya muncul di webinar ini. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari arahan dari pimpinan bisa tercapai. Mungkin memang karena waktu Pak, mohon izin sekali, saya sangat menyesal sekali karena memang waktu sudah kita saatnya untuk melakukan sholat. Jadi saya ingatkan pada teman-teman di peserta webinar untuk bisa menyampaikan apa menjadi pertanyaan, akan kami rangkum seperti yang disampaikan co-moderator saya tadi Pak Agus. Beliau akan siap membantu apapun yang menjadi masalah ataupun pingin asistensi kapanpun kami akan siap. Asistensi online kita utamakan. Kalaupun perlu bertemu tentunya kita akan lakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Ini sudah ada di layar, barangkali bisa di-scan terkait materi, terkait juga nanti untuk unduh sertifikat juga dipersilakan. Barangkali karena memang waktu, saya sudah lihat juga ada beberapa yang sudah mohon izin untuk melakukan persiapan sholat. Saya kembalikan kepada Mas Yusril sebagai host kita, sebagai MC kita untuk mengakhiri pertemuan kita. Dan pada
intinya saya sangat berterima kasih pada semua Bapak Ibu yang hadir, para pimpinan, para narasumber semua. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak dan tidak akan berhenti sampai di sini. Itu janji saya juga, tidak akan berhenti sampai di sini. Saya akan terus lakukan asistensi ataupun kalau ada permasalahan akan saya tanya Bapak Ibu, baik narasumber maupun pimpinan, untuk mensukseskan apa yang menjadi tujuan kita pada webinar ini, yaitu genjot ekspor di masa pandemi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai moderator, mohon maaf ada kekurangan dalam penyampaian. Saya serahkan kepada Mas Yusril. Silakan Mas Yusril. Ya, baik, terima kasih Pak Made atas sebagai moderator dan Bapak Suwardi dan Bapak Pita sebagai pemateri. Baik, ini Bapak dan Ibu sekalian, kita di-scan melalui gadgetnya masing-masing atau melalui gawainya masing-masing. Ini bisa juga masuk di link bit.ly materi genjot ekspor untuk mengakses link materi webinar. Bisa juga melalui bit.ly sertifikat genjot ekspor, itu merupakan link dari sertifikat yang akan kami unggah. Nanti Bapak Ibu sekalian dapat unduh H+5 dari kegiatan pada hari ini. Baik, sebelum kegiatan selesai, Bapak dan Ibu sekalian diharapkan untuk mengisi link kuesioner yang ada di bit.ly /kuesioner genjot ekspor, seperti yang ada di layar, Bapak Ibu. Guna penerbitan sertifikat, di situ terdapat data nama Bapak Ibu sekalian, dan jadi di dalam sertifikat tidak ada kesalahan pengetikan nama. Jadi pengetikan nama dalam e-sertifikat terbit didasari dengan kuesioner yang Bapak dan Ibu sekalian isi. Terima kasih. Sebelum menutup kegiatan pada siang hari ini, marilah kita foto bersama-sama secara virtual dengan menyalakan video sebagai bukti bahwa kita semua sudah berkumpul di sini sama-sama mendukung ekspor dan akselerasi ekspor dari Mimika, dari Papua maupun dari Indonesia. Terlebih Bapak Ibu yang para pengguna jasa yang mengikuti webinar ini mungkin dari Jawa Timur, dari Yogyakarta, dari Makassar. Terima kasih semua telah mengikuti dengan baik dan telah berpartisipasi dengan tertib. Bisa dinyalakan Bapak dan Ibu sekalian, dan tim dokumentasi kami siap memfoto Bapak Ibu sekalian. Baik, saya pindah menjadi galeri view. Saya hitung dari senyum terbaik. Kasih senyum terbaiknya Bapak dan Ibu sekalian. 1, 2, 3. Baik, di sini ada 3 layar Bapak Ibu sekalian, jadi kita screenshot 3 kali ya. Mas Yusril, mungkin tambah dengan jempol, Mas. Oke, bisa dengan gaya jempol, atau mungkin kita dari Klinik Ekspor punya salam, jadi salam ekspor. Ya, seperti ini. Nah, Klinik seperti Ekspor. Ini. Nah, Klinik Ekspor seperti ini. Baik, oke. 1, 2, 3. Yes. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu teman-teman sekalian. semua, para pimpinan, para UMKM. Sekian dari saya, Yusril Hafiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo budaya. Salam budaya. Selamat siang. Terima kasih para kadis, luar biasa. Pak Budi Pita, Pak Pita Budi, luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Akan selalu Terima kasih. repotkan lagi Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Libet. Pak Libet juga hadir loh. Bu Endang, mohon maaf Bu Endang. Bu Endang. Pak Imam di Jayapura, terima kasih.
Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih jajaran Bea Cukai sama Pare. Siap, terima kasih. Pak Made, saya nanti hubungi Bapak, Pak Made. Siap. Selesai sholat. Pak Arya. Ya boleh Pak. Pak Haryana, terima kasih banyak Pak Arya. Silakan Pak. Pak Made ya. Ya baik Pak, silakan Pak. Begitu banyaknya pulau yang indah, inilah Papuaku. Permata hijau laut dan soninya begitu menyenangkan jiwa. Banyak pujian dan kekaguman budaya dan alammu. Kamu dan aku sama-sama cinta, cinta padamu Papuaku. Tiada yang lebih membanggakan jiwa, hanyalah Papuaku. Senyuman tulus dan penuh cinta, sungguh menyentuh sanubari. Oh, banyak pujian dan kekaguman, hanyalah untuk Papuaku. Kita cinta Papua, tanah Papua. Harumkan Indonesia dari sini. Satukan tujuan dalam cinta. Sekarang inyam korama para bongko fararur tama ko baus ko suarya ye ko imbo ko besisir ye. Awer star Korea adu mama awer Korea kam enona drama sibe ninya koba kobao. Suku banine sube nana mansen ifritu. Injam korama kosium kosan bikio. Mana-mana si sandiko, mana-mana tomyan koto. Yo, suku te di Papua sube pilkaku swanine. Cobalah menjaga yang sudah semestinya dijaga. Papuaku tercinta, biarkan alamnya terus indah. Satukan tujuan, menjaga yang kita punya. Papua aku, Papua kamu. Harumkan Indonesia dari sini. Satukan tujuan dalam cinta. Harumkan Indonesia dari sini. Kita satukan tujuan dalam cinta. Karunana daerah makwaren warik na babo. Soren bon mawandun nepyung kaku rasa mora. Sing ipyun kaku awin nombroya memang. Kukerima dengiro supwanine mama ya. Koreri sop Papua injaro ras rendah kine. Kobe oksen makpakpin ko mako swarya yeko. Flurva kobor ya ye awer na kobe mis. Jebarya, jebarya, jebarya. Soa, soa. Soa, soa. Soa, soa. Soa, soa. Soa, soa. Bea Cukai makin